Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu idza kasra al-matar wa khifa minhu darar. Bab menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh seseorang ketika hujan bertambah banyak, wa khifa minhu darar, dan dikhawatirkan terjadi bahaya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi itu? Ra'ayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin. Kami telah meriwayatkan satu hadis di dalam dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, dakhala rajulun al-masjida yawma jum'atin. Ada seorang laki-laki datang masuk ke masjid di hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu, sedangkan Rasulullah pada saat itu sedang berdiri khutbah. Faqala, maka berkata si laki-laki itu, ya Rasulullah, halakat al-amwalu wan qata'at as-subul. Wahai Rasulullah, telah rusak harta-harta. Kami punya harta pada rusak. Wan qata'at as-subul, kemudian jalan pun terputus karena kering. Jalan terputus, harta pada rusak itu binasa, maksudnya orang Arab itu hartanya kebanyakan kan ternak, ada domba, kemudian onta. Nah, kalau sampai nggak ada air mereka akan mati, saking lamanya tidak turun hujan. Nah, ini kemudian dia bilang, ya Rasul, harta kami telah rusak, binasa, binatang ternak kami pada mati, onta kami pada mati, kemudian jalan juga menjadi rusak gara-gara tidak ada turun hujan selama ini, kekeringan. Saya mohon, kami mohon kau berdoa kepada Allah supaya Allah berikan pertolongan kepada kita. Ini orang lagi khutbah, diajak ngomong begitu. Awal-awal ya, khutbah Jumat itu baru ada di Madinah ya. Di Mekah belum ada sholat Jumat. Jadi tahun berapa? Tahun 4 kalau nggak salah Hijriah ya. 4 Hijrah. Itu baru ada sholat Jumat, didirikan di Madinah. Nah, karena baru ada sholat Jumat didirikan di Madinah ya, di Nabawi, Masjid Nabawi itu, sehingga apa, orang-orang Muslim belum mengerti atau belum punya etika-etika, adab-adab, sehingga apa, orang lagi khutbah diajak ngomong, ditanya. Termasuk juga pernah Nabi lagi khutbah Idul Adha itu ditanya. Akhirnya Nabi jawab kayak gini, minta doa, akhirnya Nabi doa. Akhirnya terselip omongan dia, kami mohon kau berdoa kepada Allah kalau menolong kita. Ya Nabi akhirnya berdoa gitu, nurutin permintaan dia. Nabi lagi khutbah di hari Jumat, dia masuk ke dalam masjid terus dia tanya. Dia langsung, karena mungkin apa ya, ya spontan atau gimana, karena dia merasakan satu ketidakenakan yang tidak nyaman, musim panas yang berkepanjangan. Ya di Arab wajar ya. Bahkan kadang-kadang Madinah itu lebih panas daripada Mekah, posisinya itu, cuacanya panasnya luar biasa. Nah, sehingga wajar ya, karena dulu hujan setahun sekali. Kalau beberapa tahun ini curahnya lebih banyak memang. Biasanya setahun sekali, 2 tahun, setahun bisa 2 kali atau 3 kali. Bahkan kadang-kadang kan sampai banjir bandang itu ya. Itu curah hujannya udah banyak. Artinya ya tumbuhan, pohonan, rumput-rumput itu tumbuh. Cuma gitu, kadang-kadang lama lagi hujan, mati lagi, kering lagi gitu.
Tapi yang udah subur ada, bahkan udah bentuk kalenan-kalenan itu udah ada. Ya ada ikannya karena ada air di sebagian wilayah. Jadi nanti dia subur. Kayak kita di sini di Bogor, di Tasik. Seperti itu karena gunungnya banyak. Batu-batu itu. Nah, seperti itu ya gambarannya. Ini kita kembali kepada si laki-laki ini yang datang ke dalam masjid sholat Jumat, kemudian dia dengan keinginannya spontan bertanya kepada Rasulullah, mengadukan keluhannya bahwasanya halakat al-amwal, kemudian apa? Wan qata'at as-subul. Telah rusak binasa, mati semua kami punya harta dan telah rusak, terputus jalan-jalan. Maka kami mohon kepadamu ya Rasulullah agar kau berdoa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan kepada kita. Nah, karena Nabi lagi khutbah posisinya, ya spontan Nabi farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, lalu berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah kami. Artinya aghithna itu tolonglah kami, turunkan hujan itu. Karena yang diminta hujan. Nah ini riwayat hadis dari sahabat Anas. Anas menyaksikan ketika itu ke sholat Jumat bareng bersama dengan Rasulullah. Kemudian di sini Anas perhatikan, hadir di situ, qala Anas. Kemudian sahabat Anas berkata begini, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin. Kata sahabat Anas, demi Allah, ya, demi Allah kami tidak melihat di langit mendung. Kami tidak melihat di atas langit ada mendung wala qaza'atin, dan tidak ada segumpal mendung pun enggak ada. Wa ma bainana wa bainas sal'in. Wa ma bainana wa bainas sal'in, dan tidak ada di antara kami dan gunung-gunung, yakni al-jabal al-ma'rufa bi qurbil Madinah. Maksudnya tidak ada di antara kami dan gunung-gunung sekitar kami, maksudnya yakni maksudnya al-jabal al-ma'ruf, gunung yang dikenal bi qurbil Madinah, yang dekat dengan kota Madinah. Tidak ada gunung itu min baitin waladarin, dekat rumahnya, dari rumah dan juga antara kami gunung dan rumah-rumah kami tidak melihat ada mendung atau segumpal mendung. Tola'at maka muncul min waraihi, dari belakang gunung itu muncul sahabatun, muncul mendung mislat turusi, seumpama mendung seperti perisai. Ya, awalnya nih sahabat Anas memperhatikan doanya Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kata beliau apa? Demi Allah kami tidak melihat di langit ada mendung atau sepotong mendung, ya segumpal mendung. Tidak ada antara kami dan apa gunung-gunung, yakni gunung yang dekat Madinah, di rumah, ya dekat rumah. Maka kemudian muncullah dari balik gunung itu, dari belakang gunung itu muncul apa? Muncul mendung mislat turusi, seperti perisai. Nah, falamma tawassatat as-sama'u intasharat. Falamma tawassatat as-sama'u, maka ketika mendung itu sudah berada di tengah langit. Ketika mendung itu sudah berada di tengah langit, intasharat tsumma umtirat. Tsumma amtarat, kemudian bertebaranlah mendung itu, lalu turunlah hujan, atau menyebarlah mendung itu lalu kemudian turun hujan. Jadi awalnya ketika Nabi berdoa tuh sahabat Anas perhatiin nggak ada mendung, ya. Nah, biasa-biasa aja gitu, tiba-tiba Pak di belakang gunung juga di gunung tanpa terlihat ada mendung, bahkan sepotong segumpal awan pun nggak ada wanita. Tapi tiba-tiba muncul itu. Nah, selang berapa lama dari doanya Nabi, tiba-tiba muncul awan itu. Awan begitu sampai di tengah-tengah, awan itu pecah, kemudian apa? Turunlah hujan. Ini kata sahabat Anas. Nah, beliau ngomong lagi begini, fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabatan.
Maka demi Allah kami tidak melihat, setelah itu kami tidak melihat matahari dalam 1 minggu. Jadi mendungannya. Nah, sahabat Anas, maka demi Allah setelah itu kami tidak melihat ada matahari dalam 1 minggu. Nah, berarti ini hujan selama 1 minggu. Selama 1 minggu turun hujan. Nah, kemudian apa? Tsumma dakhala rajulun min dzalikal babi fil jum'atil al-muqbalati. Ini ceritanya kalau di Sahih Bukhari Anda lihat hadisnya 2 ya. Harus ini dijadiin 1 ya. Tsumma dakhala, kemudian masuklah laki-laki itu. Kemudian masuklah ke dalam masjid laki-laki itu fil jum'atil muqbalah, pada hari Jumat berikutnya. Orang yang kemarin minta didoakan oleh Nabi datang lagi sholat Jumat, datang lagi dia masuk ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman yakhtub, sedangkan Rasulullah pada saat itu sedang berkhutbah. Ya. Apa yang lagi dia? Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, halakat al-amwal wa qata'at as-subul. Itu lagi dia tanya. Karena apa? Habis didoain sama Nabi itu matahari nggak ada seminggu, hujan terus 1 minggu. Sholat Jumat lagi dia minta lagi kepada Nabi. Dia bilang lagi, ya Rasul, halakat al-amwal, harta kami telah binasa dan telah terputus jalan-jalan kami. Pada Allah, maka kami meminta kepada engkau agar engkau berdoa kepada Allah. Yumsikuha, agar Allah menjaga hujan ini, agar Allah menjaga hujan ini anna, dari kita gitu. Akhirnya apa? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, tsumma qala, kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu hanya Nabi berhentiin hujan. Ini bukan berhentiin ya. Ini ada adab di sini. Ya Allah hawalaina. Allahumma hawalaina. Ya Allah turunkanlah hujan. Asalnya hawalaina itu pindahin gitu. Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan sesuai dengan kebutuhan kami. Wala alaina, dan jangan menjadi bahaya kepada kami. Kan doa ini nih, doa istisqa ya. Nanti doa tahun baru Islam juga begitu. Allahumma hawalaina wala alaina. Maksudnya keadaan kita yang sekarang kita minta supaya berubah gitu. Ya kalau pahit aja supaya manis, kalau susah aja supaya gampang. Ya, kalau miskin aja supaya kaya gitu. Besok Muharram doa Allahumma hawalaina wala alaina. Nah, tapi juga dari hadis hujan ini juga Imam Syafi'i ngajarin kita. Kata Nabi termasuk istihbabu doa inda tiqal juyush wa iqamati shalah wa nuzulil ghaiz. Nah, gitu. Jadi ada anjuran begini. Salah satu, kalau kamu mau berdoa, doamu dikabul, maka apa? Maka manfaatkanlah keadaan-keadaan alam ini. Sunnah hukumnya, kalau kamu mau tahu doa kamu dikabul kapan waktunya, pertama ada apa? Kalau ada 2 bala tentara ketemu perang, terus kita doa, itu doa dikabul, pasti dikabul. Karena kita nggak ada perang ya di sini, aman lah. Yang kedua, wa iqamis sholati. Kalau sholat mau didiriin doa, makanya orang kalau habis qobliyah doa buru-buru, itu doa dikabul di situ. Termasuk doa yang dikabul adalah doa yang dipanjatkan sebelum iqamah. Yang kedua setelah sholat fardu. Ya orang kata berdoa kabur aja. Ya, jadi apa yang kita minta soal dunia kita, akhirat kita, ya kita nggak punya bekal, nggak punya. Ya itu duit ada juga ke bank dulu ambil, ya mau transfer juga mencet dulu, mau ada ditiup gitu bisa sini kagak, pakai mencet juga gitu. Ya artinya semua ada usahanya walaupun sekecil apapun gitu.
Ya manfaatkan itu hal-hal begitu, manfaatin supaya kita terbiasa gitu, karena itu membantu dalam apa namanya, ya membantu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kalau kamu doamu mau dikabul, manfaatkan satu momen apa, nuzulul matar, kalau lagi turun hujan doa gitu ya, berdoa. Apa yang jadi kebutuhan, minta sama Allah, karena apa, kalau lagi turun hujan tuh doa dikabul gitu. Iya, ke status hujan, deh mau kemana-mana hujan lagi, digerendengin orang, suruh doa ya, atau doanya di status. Boleh Allah masaiban nafi'ah, doanya di status nggak jadi doa. Yang masuk surga HP-nya aja mau enggak. Iya, bukan itu aja, Allah masaiban nafi'ah, minta lagi Allah, ya Allah masaiban nafi'ah, ya Allah turunkanlah hujan yang berikan manfaat buat saya. Ya nggak apa-apa kita usaha kerja hujan, yang penting manfaat buat kita, nggak jadi sakit ya, jadi berkah, hanya ada airnya. Biar jet pump, biar apa ya, kalau ada air nggak 2.500.000, 5 juta ya nggak ada yang keluar. Apa yang mau keluar, kita bisa bikin air gitu ya. Kan gini ya, aslinya begini, mendung itu nggak jadi syarat turunnya hujan, enggak, itu hakikatnya begitu. Yang turun hujan itu Allah, dia hanya sebagai tanda, tapi nggak jadi syarat. Kalau kita mau sembahyang syaratnya kudu wudu, nggak ngambil wudu ya nggak jadi sholat kan gitu. Tapi dalam kaitannya kayak hujan, mendung nggak jadi syarat turunnya hujan. Nah karena apa lagi, tambah kelihatan nggak jadi syarat. Di sini mendung hujan gede, lewat jembatan Turinggut, sono ke rumahnya kagak hujan. Udah pakai jas hujan diri nih motor, panas banget. Sering sekarang begitu. Lah manfaatin nih turun hujan doa. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami yang bisa bermanfaat. Doa yang lain-lain lagi tuh, ya Allah gampangin, mudahkan urusan saya, ya berikan saya rezeki yang halal, mudahkan urusan saya sekalian gitu. Karena apa? Karena doa dikabul salah satunya melihat apa? Pada waktu ketika turunnya hujan.